Halo semuanya, selamat siang. Di era yang serba cepat ini, siapa sih yang nggak pernah kejebak scroll TikTok atau Reels sampai lupa waktu? Pikiran kita sering kali terasa penuh sesak di jari notifikasi informasi, belum lagi godaan konten-konten yang kadang bikin ya istilahnya brain rot. Mudah sekali kita kehilangan fokus, merasa cemas, atau bahkan kita seperti kaset rusak yang memutar lagu berulang-ulang, nggak bisa dihentikan. Namun ada sebuah cara untuk menemukan jeda, ketenangan di tengah semua itu. Sebuah cara untuk melatih pikiran kita agar lebih hadir, lebih tenang, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar terjadi saat ini. Nah, dalam video ini kita akan menjelajahi mindfulness dan fokus. Saya Aziz Trinugroho dan saya akan menemani Anda dalam memahami konsep yang luar biasa ini. Ini bukan hanya tentang teori, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita sebagai mahasiswa, di mana kemampuan untuk fokus di tengah gempuran distraksi dan mengelola stres menjadi sangat krusial. Jadi mari kita mulai perjalanan kita untuk menemukan kejernihan dan ketajaman pikiran lepas dari jeratan scroll tanpa akhir. Pertama, apa itu mindfulness? Secara sederhana, mindfulness adalah kesadaran penuh. Artinya kita menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi pada saat ini. Pikiran kita, perasaan kita, sensasi tubuh kita, dan lingkungan di sekitar kita, tanpa memberikan penilaian atau penghakiman. Bayangkan Anda sedang duduk di tepi sungai, pikiran dan perasaan adalah air. Kadang tenang, kadang deras. Dengan mindfulness kita hanya mengamati aliran itu tanpa terbawa arus, tanpa menghakimi arusnya, kita hanya mengamati. Lalu apa itu fokus? Fokus adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian kita secara sadar dan sengaja pada satu hal sambil mengabaikan berbagai gangguan di sekitar kita, termasuk godaan untuk buka aplikasi saat lagi nugas, terus seperti itu. Di era digital ini, di mana distraksi ada di mana-mana, kemampuan untuk fokus menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana mindfulness dan fokus berhubungan? Mindfulness adalah landasannya. Dengan melatih mindfulness, kita menjadi lebih sadar akan pikiran kita. Saat pikiran mulai mengembara, dan itu pasti terjadi, mungkin tiba-tiba ingat video lucu tadi pagi, kita bisa dengan lembut mengenalinya dan mengarahkannya kembali ke objek fokus kita, misalnya materi kuliah yang sedang kita pelajari. Analoginya sederhana, pikiran kita sering diibaratkan seperti anak monyet yang lincah, melompat-lompat dari satu dahan ke dahan lainnya, dari satu video ke video lainnya. Mindfulness itu adalah latihan untuk menenangkan monyet ini, agar ia bisa duduk lebih tenang, fokus pada satu dahan untuk sementara waktu. Bukan berarti monyetnya harus diam selamanya, tapi kita yang pegang kendali. Jadi mindfulness membantu kita sadar, dan kesadaran itu membuat kita untuk lebih mudah mengarah dan mempertahankan fokus. Mengapa kita perlu melatih mindfulness dan fokus? Manfaatnya sangat banyak, apalagi untuk melawan efek negatif dari terlalu banyak informasi dan distraksi pada akhir waktu ini. Pertama adalah peningkatan konsentrasi dan produktivitas belajar. Bayangkan bisa nugas atau belajar tanpa setiap 5 menit melihat handphone, melihat notif. Tentu pikiran kita lebih terlatih, kita akan lebih mudah menyerap materi kuliah dengan lebih efektif, belajar lebih efektif. Kedua, pengurangan stres dan kecemasan, karena mindfulness membantu kita mengamati pikiran dan emosi cemas. Misalnya, deadline-nya mepet, tanpa langsung panik. Ini memberi kita ruang untuk merespon dengan lebih tenang, bukan reaktif, seperti itu. Yang ketiga, peningkatan kesadaran diri atau self-awareness. Jadi kita lebih peka terhadap pola pikir kita. Oh, ternyata aku gampang banget terdistraksi sama suara notif kayak barusan. Ini adalah kunci untuk memahami diri sendiri lebih dalam, sebuah aspek penting dalam self-awareness ini. Peningkatan regulasi emosi. Nah, dengan kesadaran yang lebih baik,
kita bisa mengelola emosi dengan lebih bijak. Jadi nggak gampang kepancing komentar di medsos atau baperan seperti itu. Kelima, peningkatan kualitas hubungan interpersonal. Nah, saat kita ngobrol sama teman tapi pikiran kita kemana-mana, nggak mikirin chat, nggak mikirin tagihan utang, jadi kita jadi pendengar yang lebih baik. Nah, dengan menjadi pendengar yang lebih baik, tentu lawan bicara kita, entah itu pasangan ataupun teman, merasa lebih didengar dan hubungan pun jadi lebih berkualitas. Mindfulness ini meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Kenapa seperti itu? Pikiran yang tenang dan jernih, yang nggak lagi hang karena kebanyakan informasi, lebih mampu melihat berbagai perspektif dan menemukan solusi inovatif, bukan cuma copy paste dari internet seperti itu. Dan yang nggak kalah penting, kita jadi lebih menghargai momen saat ini, bukan mengejar highlight reel di medsos, tapi berarti benar-benar menikmati secangkir kopi, obrolan dengan teman, atau bahkan momen istirahat tanpa bersalah karena tidak produktif. Teori saja tidak cukup. Mari kita coba beberapa latihan sederhana yang bisa kita praktikkan di mana saja. Jauhkan HP dulu sebentar, kecuali handphonenya untuk nonton. Ingat, ini adalah latihan, seperti melatih otot, perlu sabar, perlu dedikasi dan konsistensi. Terus untuk latihan pertama, kesadaran nafas, mindful breathing. Mari kita coba sekarang sebentar. Sekarang duduk dengan nyaman, punggung tegak namun rileks. Nah, Anda boleh menutup mata kalau merasa nyaman dengan itu, atau arahkan pandangan dengan lembut ke bawah. Sekarang bawa perhatian Anda pada nafas. Rasakan udara yang masuk melalui hidung atau mulut Anda. Rasakan perut yang mengembang atau dada. Lalu juga rasakan udara yang keluar. Rasakan perut atau dada yang mengempis, tidak perlu mengubah nafas. Biarkan mengalir alami. Hanya amati sensasinya. Udaranya masuk, kemudian udaranya keluar. Jika pikiran Anda berkelana, mungkin tiba-tiba kepikiran playlist ide konten, itu normal. Dengan lembut, sadari, lalu kembalikan perhatian ke napas. Coba pause video terus dipraktekkan kembali. Kalau sudah, sekarang buka mata. Kalau tadi sudah matanya tertutup, bagaimana rasanya? Latihan ini bisa Anda lakukan kapan saja dan di mana saja saat butuh ketenangan. Bahkan saat sela-sela scroll Reels atau TikTok yang melelahkan. Kemudian latihan yang kedua, pemindaian tubuh sederhana atau simple body scan. Latihan ini membantu kita menyadari sensasi di tubuh. Anda bisa melakukannya sambil berbaring atau duduk, mulai dengan merasakan sensasi di ujung jari kaki Anda yang menempel di lantai. Apakah ada rasa dingin atau rasa hangat? Kemudian perlahan pindahkan perhatian ke telapak kaki, pergelangan kaki, kemudian betis, lutut, paha, dan seterusnya, hingga ke seluruh tubuh sampai di puncak kepala Anda. Hanya amati apa sensasi yang muncul pada tubuh tanpa menghakimi. Itu latihan yang kedua. Kemudian latihan yang ketiga adalah berjalan dengan kesadaran atau mindful walking. Saat Anda berjalan, bahkan hanya mungkin ke kamar mandi atau ke dapur, coba perhatikan sensasi di telapak kaki Anda saat menyentuh lantai. Rasakan gerakan otot kaki, otot quads, kemudian rasakan gimana tubuh Anda bergerak. Lakukan ini tanpa buru-buru. Atau mungkin saat mengambil makanan, rasakan tangannya, kemudian lihat makanan apa yang tersaji, seperti itu. Kemudian latihan yang keempat adalah fokus pada satu panca indera. Misalnya
Saat Anda makan atau minum daripada sambil nonton, coba fokus, perhatikan warnanya, kemudian cium aromanya, kemudian rasakan teksturnya, apakah lembut, apakah crunchy, kemudian rasakan setiap gigitan atau tegukan yang ada di lidah, misalkan rasanya. Kemudian dengarkan suara kunyahan Anda atau suara di sekitar yang sedang terjadi. Nah, fokus pada satu indera saja dalam satu waktu juga bisa menjadi latihan yang baik. Ingat, kuncinya adalah latihan yang konsisten, bukan kesempurnaan. Setiap kali pikiran Anda teralihkan dan Anda menyadari lalu mengembalikannya, itulah momen keberhasilan mindfulness. Itu lebih produktif daripada scrolling tanpa tujuan. Bagaimana membawa mindfulness dan fokus ke dalam rutinitas yang padat dan penuh godaan digital ini? Mulai dari yang kecil dan sederhana, mungkin 1 menit latihan nafas setiap pagi sebelum buka handphone. Waktu bangun langsung kita latihan nafas, kita lakukan mindful breathing. Terus untuk membawa mindfulness dalam rutinitas kita, contohnya juga ada bersikap lembut pada diri sendiri. Pikiran pasti akan mengembara, itu wajar. Tugas kita hanya menyadarinya, mengembalikannya dengan benar, jangan malah marahin diri sendiri ya. Kemudian temukan momen mindfulness dalam aktivitas sehari-hari, saat menyikat gigi, mencuci piring, mendengarkan musik, makan seperti tadi. Hadirlah sepenuhnya, jangan sambil mikirin notif. Kemudian kurangi distraksi sebisa mungkin. Saat ingin fokus, coba aktifkan mode Don't Disturb. Aplikasi screen time limiter juga bisa membantu. Hindari multitasking berlebihan yang sebenarnya cuma bikin kita capek. Mengintegrasikan mindfulness dan fokus bukan berarti kita harus jadi anti sosmed atau jadi orang yang super serius. Justru sebaliknya, dengan lebih hadir, kita bisa menikmati seluruh aspek kehidupan, termasuk saat kita memilih untuk bersantai dengan sadar. Jadi mindfulness dan fokus adalah 2 keterampilan berharga yang bisa kita latih dan kembangkan di tengah dunia yang semakin berisik ini. Ini bukan tentang mengosongkan pikiran, tetapi tentang lebih menyadari isi pikiran kita, termasuk keinginan untuk terus scroll, dan belajar mengarahkan isi pikiran kita seperti itu. Dengan melatih mindfulness dan fokus, kita tidak hanya meningkatkan performa akademis, tetapi juga membangun fondasi untuk kesehatan mental yang lebih baik, kesadaran diri yang lebih dalam, dan kehidupan yang lebih bermakna. Kita jadi lebih bisa memilih mau mengonsumsi apa, atau memilih untuk merasakan apa. Saya harap video ini memberikan kita pemahaman dan inspirasi untuk mulai atau melanjutkan perjalanan mindfulness kita. Ingat, setiap momen adalah kesempatan baru untuk hadir. Mungkin setelah video ini, coba ambil jeda sejenak sebelum kembali ke rutinitas. Terima kasih sudah menonton. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ragu untuk menyukai atau share. Saya juga ingin mendengar pengalaman atau pertanyaan, mungkin atau tips di kolom komentar. Coba komentar. Terima kasih.